Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Imam Ghazali. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Kutipan tersebut adalah kata-kata bijak dari Imam Ghazali. Kutipan ini mencerminkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi perasaan dan sikap seseorang. Pertama-tama, kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu, menyiratkan bahwa ungkapan yang penuh kelembutan dan empati memiliki kemampuan untuk meredakan ketegangan atau kerasnya hati seseorang yang mungkin sudah terlalu terluka atau kejam. Kelembutan dalam komunikasi dapat menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan memperkuat ikatan emosional. Di sisi lain, kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra, menunjukkan bahwa kata-kata yang kasar dan tidak sensitif dapat menciptakan pertahanan atau ketahanan emosional, bahkan pada individu yang sebelumnya memiliki hati yang lembut atau empatik. Penggunaan kata-kata kasar dapat merusak hubungan interpersonal dan membuat seseorang menjadi lebih skeptis atau hati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, kutipan tersebut mengajarkan pentingnya memiliki kata-kata yang bijak, karena komunikasi yang baik memerlukan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Meskipun kata-kata hanya merupakan ekspresi verbal, kekuatannya dapat menciptakan dampak mendalam pada hubungan interpersonal dan membentuk persepsi kita terhadap orang lain. Oleh karena itu, sebagai individu, kita sebaiknya bersikap bijak dalam menggunakan kata-kata agar dapat membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Memiliki kata-kata yang bijak dalam berkomunikasi adalah suatu keterampilan penting yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan komunikasi yang positif. Pertama-tama, kata-kata yang bijak mencerminkan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Dengan memilih ungkapan yang mempertimbangkan emosi dan perspektif mereka, kita dapat menghindari, menyakiti, atau membuat orang merasa diabaikan. Selain itu, kata-kata bijak juga melibatkan kejelasan dalam komunikasi. Hindari ambigu atau meragukan, karena hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Ungkapkan pikiran dan perasaan Anda dengan jelas, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar. Ketika memilih kata-kata, penting untuk menghindari kata-kata kasar atau merendahkan. Kata-kata yang penuh kasih sayang dan dukungan dapat membangun suasana yang positif. Sementara kata-kata yang merendahkan dapat merusak hubungan dan memicu konflik. Selain itu, mendengarkan dengan penuh perhatian juga merupakan bagian dari memilih kata-kata yang bijak. Memahami konteks percakapan dan merespon dengan empati membantu menciptakan saling pengertian dan mengurangi resiko kesalahpahaman. Dalam konteks profesional, memilih kata-kata yang bijak juga mencakup berpikir sebelum berbicara, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap ucapan.
Komunikasi yang bijak dapat meningkatkan kolaborasi, menghindari konflik yang tidak perlu, dan memperkuat hubungan antar individu. Singkatnya, memilih kata-kata yang bijak melibatkan kepekaan, kejelasan, empati, dan kesadaran terhadap dampak yang mungkin timbul. Dengan cara ini, kita dapat membangun hubungan yang kuat, menghindari konflik yang tidak perlu, dan menciptakan lingkungan komunikasi yang positif. Penggunaan kata-kata kasar dalam komunikasi dapat merusak hubungan dengan seseorang karena menciptakan dampak negatif secara emosional dan psikologis. Pertama-tama, kata kasar cenderung melukai perasaan orang tersebut. Ungkapan yang kasar dapat membuat orang merasa dihina, tidak dihargai, atau bahkan diserang secara pribadi. Ini bisa menciptakan luka emosional yang mendalam dan meninggalkan bekas yang sulit sembuh. Selain itu, penggunaan kata-kata kasar dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan. Komunikasi yang syarat dengan kata-kata negatif cenderung memicu respon bertahan atau pertahanan dari pihak yang terkena dampak. Ini bisa menyulitkan tercapainya pemahaman dan kerjasama yang baik antara individu, yang pada gilirannya dapat merusak dinamika hubungan. Penting untuk diingat bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi. Penggunaan kata-kata kasar dapat menciptakan citra negatif tentang orang yang mengucapkannya, bahkan jika itu hanya terjadi dalam konteks tertentu. Persepsi negatif ini dapat mempengaruhi cara orang lain melihat dan berinteraksi dengan kita, merusak reputasi, serta mempengaruhi hubungan jangka panjang. Dalam hubungan pribadi atau profesional, komunikasi yang mengandung kata-kata kasar juga dapat merugikan kolaborasi dan kerjasama. Orang cenderung menghindari atau bersikap hati-hati dalam berinteraksi dengan individu yang menggunakan bahasa kasar, sehingga merugikan potensi untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menggunakan kata-kata kasar juga bisa menjadi pemicu untuk mengakhiri hubungan. Orang mungkin kehilangan rasa percaya dan kenyamanan dalam berkomunikasi dengan seseorang yang sering menggunakan bahasa kasar, sehingga mengarah pada isolasi sosial dan pemisahan hubungan. Dengan demikian, memahami dampak negatif penggunaan kata-kata kasar adalah kunci untuk memelihara hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Mengutamakan komunikasi yang penuh penghargaan, empati, dan kesopanan dapat membantu memperkuat ikatan antar individu. Hikmah dari kutipan ini mencerminkan kebijaksanaan dalam berkomunikasi, serta pengaruh besar yang dimiliki kata-kata dalam membentuk sikap dan perasaan seseorang. Dari sini, kita dapat memetik beberapa hikmah. Namun, sebelum kita melanjutkan, alangkah indahnya hidup ini kalau kita kopi dulu. Mantap! Baiklah, mari kita lanjutkan. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan tersebut adalah: yang pertama, kekuatan empati. Kutipan ini mengajarkan kekuatan empati dalam komunikasi. Kata-kata yang lembut dan penuh pengertian dapat menciptakan rasa kenyamanan dan kedekatan emosional, mengajak orang untuk merasa didengar dan dipahami. Hikmah yang kedua yaitu
pentingnya kelembutan dan kehalusan dalam ungkapan dapat meredakan konflik dan membangun hubungan yang sehat. Ini mengingatkan kita akan kekuatan kedamaian dan kebaikan dalam berkomunikasi. Hikmah yang ketiga yaitu kesadaran dampak kata-kata kutipan ini menyampaikan pesan penting tentang kesadaran akan dampak kata-kata kita. Kata-kata kasar bisa membuat orang terluka dan menjauh, sementara kata-kata lembut membangun ikatan yang positif. Hikmah yang keempat yaitu pentingnya konteks kutipan ini juga menyoroti pentingnya memahami konteks dalam berkomunikasi. Kata-kata yang bijak perlu disesuaikan dengan situasi dan orang-orang yang kita ajak bicara, memperlihatkan kebijaksanaan dalam penyesuaian komunikasi. Hikmah yang kelima yaitu pentingnya pilihan kata, menyadari bahwa kita memiliki kendali atas pilihan kata-kata yang kita gunakan adalah hikmah lain dari kutipan ini. Dengan berpikir sebelum berbicara, kita dapat membentuk komunikasi yang lebih efektif dan positif. Hikmah yang keenam yaitu kesadaran diri dan empati. Hikmah yang muncul adalah kesadaran akan kebutuhan untuk menggabungkan kesadaran diri dengan empati terhadap orang lain. Memahami bahwa orang memiliki ketidaksempurnaan dan kepekaan dapat membantu memandu kita dalam menggunakan kata-kata yang bijaksana. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi kita untuk lebih berhati-hati dan penuh perasaan dalam berkomunikasi, serta menyadari betapa besar dampaknya terhadap hubungan dan perasaan orang lain. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.